Saya bisa teman-teman atau siapapun yang istilahnya mengkondisikan burung dan tembus dengan kondisi burung melanggar, dengan kondisi burung yang nggak bunyi atau nggak benar-benar nggak kualitas, bisa menang di sana. Kirim ke kami, siapa yang mengkondisikan kasih tahu kami akan menjaga rahasia dari teman-teman itu. Saya kasih 1 juta. Saya kasih 1 juta. Kita dari AMM sudah menyediakan tempatnya, sudah menyediakan fasilitas dengan sebagus mungkin untuk Kicomania Bali. Sekarang kita dari AMM sih pengen supaya Kicomania Bali itu lebih dewasa, lebih berjiwa besar, menerima segala sesuatunya gitu. 1,5 tahun gelaran ya, belum pernah ada yang untung, masih semua rugi, semua rugi. Setelah gelaran baru kita protes di sosmed, terus jadinya kan kurang etis gitu lah. Ya. Kenapa 2 grid teratas, grid ketiga mengalahkan grid keempat? Orang bertanya, cara orang memberi saran, cara orang mengkritik itu kan berbeda-beda. Akhirnya ya kita terima. Banyak protes-protes, satu masukan-masukan, kritik-kritik yang membuat kita lebih bagus kok. Nah, Oke, selamat sore. Jumpa lagi dengan Hobi Burung. Kali ini akan berbincang-bincang secara khusus eksklusif dengan sebagian pengurus AMM. Banyak di luar sana pertanyaan, AMM itu apa sih sebenarnya? Terus kemudian tujuan AMM membentuk lomba burung yang sedemikian rupa, yang sangat digemari hingga jadi momok perbincangan di dunia kicomania. Namun kali ini telah berjumpa dengan Bapak Ketua AMM, terus Pak Madi Ari Sekjen, Pak Wira, sama Mas Ferdi. Ketua panitia sama adminnya. Okay. Ngomong-ngomong masalah AMM ini Pak Bang, ya. Jadi sekarang itu semakin jadi momok perbincangan di dunia kicomania, khususnya di Bali ya. Sebenarnya AMM itu apa sih Pak Bang? AMM itu gitu? Iya. AMM itu ya A tambah M tambah M, Mas. Iya. Oke, terus kalau dibilang AMM itu lagi diperbincangkan, saya sebenarnya thank you banget ya. Jadi sesuatu kemasan atau event yang kita bikin bisa diterima sama orang, akhirnya diperbincangkan, kan asik lah ya. Cuman kalau ditanya apa itu AMM, tentunya adalah sebuah organisasi perburungan di Bali tentunya yang mengangkat lomba tentang kualitas burung murai batu dan anis merah. Jadi kita fokuskan ke murai batu dan anis merah. Kenapa murai batu dan anis merah? Pertama adalah murai batu adalah burung yang lagi digemari atau lagi rame dilombakan di Indonesia lah, di Nusantara. Dan kenapa anis merah ya? Karena burung itu adalah burung ikonnya Bali. Ya, ikonnya Bali. Jadi kita pilih 2 burung tersebut. Jadi kita berusaha untuk fair to say bahwa pakem-pakem yang digemari sekarang oleh kicomania di seluruh Nusantara adalah pakem-pakem yang menggunakan sistem blok juri bergeser, menilai per blok, dan itu pelan-pelan secara perlahan menghapus kesan bahwa lomba burung itu adalah sebuah permainan atau sebuah konspirasi. Ya, karena awal saya main burung, pertanyaannya begitu. Main burung sekarang, Bang? Iya, saya main burung sekarang. Udah kerja sama kamu sama juri? Oh, enggak. Nah, itu yang kita pengen hapus. Akhirnya saya ke Surabaya, ketemu sesuatu yang beda dan seperti sesuatu yang bisa digunakan untuk menikmati hobi yang sesungguhnya ya. Kita belajar, kita mencoba, akhirnya terbentuk AMM bersama teman-teman.
Lanjut kemudian, dengan adanya AMM ini memang kan sekarang itu terbentuknya hampir sudah 1,5 tahun. Ya. Tujuannya itu dengan adanya AMM itu apa sebenarnya? Tujuan ya, tujuan dibentuknya MM yang pertama kan sesuai dengan slogan kita, totalitas untuk kualitas, ya, totalitas untuk kualitas. Jadi kita adalah orang-orang totalitas, Mas. Kita orang-orang totalitas. Saya, Pak Sekjen, Pak Penasehat, terus ada pengurus-pengurus yang lain, ada Pak Humas, ya. Jadi kita benar-benar secara tulus membuat AMM ini untuk benar-benar bagaimana sebuah lomba itu secara total untuk mengadu kualitas. Bisa dilihat oleh orang banyak, bisa dinilai oleh orang yang awam pun tahu ini kayaknya juara, itu kayaknya juara. Jadi tanpa teriak, burung sedikit 24 gampang. Jadi itu kita benar-benar tulus pengen membuat sebuah lomba burung yang benar-benar berkualitas, benar nggak Pak? Ya. Pak Dea. Gitu. Dari kata AMM kan Anis Murai Mania. Di sisi lain ada sebuah gelaran di AMM itu mengusung burung komunitas lain. Itu gimana? Apa ndak mengurangi kesannya AMM itu sendiri? Apa gimana itu? Oke, saya bercerita sedikit ya. Ya. Kenapa kita mengundang artinya komunitas itu untuk ikut di gelaran AMM? Awal pertama adalah sebuah permintaan dari teman-teman komunitas, Pak, boleh nggak kita ikut atau kita diikut sertakan dalam AMM itu. Jadi kita pengen berlomba yang seperti AMM, tapi belum ada waktu itu di tempat lain manapun yang menggunakan pakem seperti itu dengan sistem penjurian seperti itu. Akhirnya kita rangkul. Berjalannya waktu, pemain-pemain dari komunitas ini pelan-pelan mereka membeli burung murai atau anis merah gitu loh. Akhirnya ya satu persatu tersedot komunitas itu, dan sekarang per 2 bulan yang lalu kita sudah komit dengan teman-teman pengurus dan panitia juga ke depan memang AMM hanya melombakan anis dan murai. Oh, jadi untuk selanjutnya burung-burung lain itu tidak ada di AMM? Di AMM tidak ada. Jadi nanti seandainya pun ada penjurian atau lomba yang ada komunitas itu, kita akan mengemas dengan IO yang lain yang mungkin sudah mengikuti pakem. Ya. Terus bicara soal amanah ini Pak Mang. Amanah apa yang diberikan AMM untuk Kicau Mania? Amanahnya adalah ya ketulusan, terus gitu totalitas untuk mencari sebuah kualitas, dan fair play harga mati, Mas. Fair play harga. Fair play itu harga mati. Buat saya, buat pengurus semua, kami setiap gelaran, setiap technical meeting, orang mungkin tidak ada yang tahu, kami mengancam juri-juri kami dengan sangat tegas. Jangan peduli burung siapapun. Ya, technical meeting terakhir kami sampaikan sangat keras, sangat tegas kepada para juri. Jangan melihat burung siapapun, entah itu pengurus, entah itu panitia, entah itu bos kamu, entah itu teman kamu, sahabat kamu, teman tidurmu, teman kosmu, jangan peduli. Ini ada banyak pertanyaan masalah hal itu ya. Ini ada yang menarik untuk patut dipertanyakan. Apakah di AMM itu ada jaminan 100% fair play? Kalau dari kami, Mas ya, kalau dari kami pengurus dan panitia, kami menjamin 100% bahwa kami tidak ada intimidasi untuk penjurian. Saya yakin 100% kami tidak ada. Kalau saya temukan, saya yang akan melabrak teman-teman itu. Dan saya sudah bilang sama pengurus, sama panitia juga, kalau sampean main-main keluar dari AMM. Ya, kalau sampean sampai menodai amanah dari AMM ini, lebih baik jangan ada di AMM. Jika seandainya ada bukti pengondisian burung entah terhadap juri atau apa, ada bukti konkret, itu apa yang dilakukan pihak AMM sendiri? Kalau saya bisa, teman-teman atau siapapun yang istilahnya mengkondisikan burung dan tembus dengan kondisi burung melanggar, dengan kondisi burung yang nggak bunyi atau nggak benar-benar nggak kualitas, bisa menang di sana, kirim ke kami. Siapa yang mengkondisikan, kasih tahu kami akan menjaga rahasia dari teman-teman itu. Saya kasih 1 juta. Ini teman-teman, ini langsung dari jawaban dari ketua ini. Jika ada bukti konkret bahwasanya ada pemain yang mengkondisikan
juri. Ini ada seperti sayembara ya Mamang ya. 1 juta saya bayar. 1 juta. Dan saya yakinkan orang itu yang bersangkutan juri atau siapapun tidak dari IMM lagi, dan tentunya teman-teman yang seperti itu juga tidak boleh main di IMM. Ya. Lanjut lagi Mamang. Yes. Pakem, sebelum ke pakem, burung yang dicari di AMM itu seperti apa sebenarnya? Burung yang dicari di IMM. Iya. Burung yang dicari di IMM yang pertama pasti murai batu sama anis merah, Mas. Iya. Ya, oke. Murai batu. Yang dicari di murai batu adalah satu, burung-burung yang memiliki irama lagu yang bagus. Apa yang disebut irama lagu? Irama lagu adalah burung-burung yang mengeluarkan tembakan atau burung-burung yang mengeluarkan lagu. Awalnya adalah mulai dia bukaannya harus menjerit, terus itu tengahnya adalah rolingan lagu kecil-kecil, terakhirnya harus nembak. Roll tembak. Roll tembak yang kita cari. Jadi dengan volume yang tentunya sesuai dengan AMM. Bagus irama lagunya, tapi bisik-bisikan. Ya, nggak bisa. Jadi irama lagu dan volume itu harus saling mendukung, harus saling mendukung, dan harus panjang, harus panjang. Ya kalau secara durasi, kita ngomongin masalah durasi kan, itu wajib di kami durasi 80%. Kalau mau jadi juara yang sesungguhnya kan gitu ya. Cuman kalau kembali lagi, apa yang dicari di IMM ini burung-burung seperti apa? Kalau murai batu adalah, kalau kita berbicara masalah irama lagu, volume dan durasi, yang dicari di IMM adalah durasi irama lagu. Durasi irama lagu. Tidak hanya burung itu bersuara, tetapi berapa sering, berapa durasi burung itu mengeluarkan irama lagu. Lanjut, potong sedikit Ya. Pak Mang. Pakem. Pakemnya itu seperti apa, Mang? Pakem. Patokan itu misalnya irama lagu berapa persen itu, Oke. berapa persen, gimana itu? Udah sering kita upload di sosial media juga. Kalau irama lagu sudah harus mewakili 40%. 40% ya. Ya. Durasi irama lagu harus 40%. Volume harus menjadi hal yang menunjang. Yang kedua itu di 30%. Ya, 30%. Terus itu gaya tarung. Nah, gaya tarung. Dulu kan keren, ada murai nyuju lah, ada yang ngeplay lah segala macam. Dan itu adalah sebuah nilai plus dari sebuah penampilan dari burung itu. Jadi 20% gaya tarung dan 10%-nya fisik. Jadi fisik, yang dianggap fisik adalah kelengkapan dari fisik. Jadi bulu sayapnya nggak ada yang cabut, terus ekornya juga tidak ada yang lepas satu segala macam, atau nggak pincang, atau nggak ada cacat lah. Nggak ada cacat. Ya, jadi kalau misalnya burungnya bagus tapi ada cacatnya, burungnya 11-12 sempurna, pasti ini yang menang. Karena 10% sangat mewakili untuk menjadi juara dia. Ini ada yang bertanya-tanya masalah ini, yang banyak yang belum paham pemain di AMM. Apa itu? Kenapa 2 grid teratas, grid ketiga mengalahkan grid keempat? Oke. Itu yang paling sering. Jangankan di sini, Mas. Di SMN pun dipertanyakan kali ini. Ya. Jadi ada yang namanya pengajuan juri. Ada pengajuan juri, ada pengajuan 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan berjejer tuh. 5. 5 Satu juri mengajukan 5 burung. 5 burung. Jadi kan jejer tuh pengajuan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau secara gampang, kasat mata bisa dilihat bahwa yang ditulis pertama itu pasti pengajuan A. Ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditulis paling depan itu pasti pengajuan A. Pengajuan A. Kita sudah bisa menebak berapa pengajuan. Misalnya burung saya nomor 15. 15, nggak ada lagi. Berarti kan A diajukan 3. Misalnya contoh burungnya Mas Irul nih, 27 ada posisi B. 27. Yang di paling bawah 27 nomor 1. Berarti kan 4 pengajuan. Nah, kalau kita ngomong sekarang masalah durasi 80%, 3 juri sudah menemukan burung itu. Berarti kan sudah kerja selama 60. Plus dibanding-banding lagi 2 menit, kan sudah mewakili 80%. Cuma 1 juri yang tidak nemu burung itu, atau tidak mengajukan burung itu. Jadi grade 3 sudah termasuk dalam kategori kerja 80%. Ya. Sudah termasuk dalam kategori 80% dan dia layak untuk juara. Kalau melihat pengajuan adalah 15 tadi 3, terus satunya nggak ada, terus itu 27, tapi di B, terus itu yang pengajuan juri nomor 4 adalah di A dia.
Jadi kita sudah bisa menebak. Saat nanti burung yang 15 ada di pengajuan 3, burung yang nomor 27 ada di pengajuan 4, juri kan bebas memilih nih. Secara pakem 80% sudah boleh. Kalau secara lihat di papan memang 4 lawan 3 pasti kalah 3. Tapi lihat dari pengajuan lagi. Oh, aku yakin burung juara 1. Kenapa? Karena pengajuan A-nya ada 3 dan itu layak menjadi juara. Gitu. Lihat aja. Misalnya contoh nih, burung 15 cuma 2, sisanya nggak ada. Burung nomor 27 pengajuannya 3, tapi posisinya di B lah. Terus itu ada burung lain yang pengajuannya 4, walaupun dia di posisi 3. Akhirnya kan yang 2 grade teratas setelah 4 sama 3. 2 kenapa ditinggal? Karena dia tidak memenuhi 80%, Mas. Jadi kan 2 juri baru 40% plus banding-banding 2 menit kan baru 60%. 60% ya. Secara durasi tidak memenuhi, berarti kita eliminasi. Kita akan pilih 4 sama 3. Gitu. Jadi bisa dipahami ya. Ya. Jadi Terus ini Pak Man, saya pernah nemu kasus gini. 2 juri ngajukan ajuan utama. ya, Itu nggak masuk nominasi, nggak masuk nggak masuk juara sama sekali, malah masuk tos. Itu gimana Pak Man? kalau pembandingnya adalah 4 sama 3, pasti 2 nggak masuk, Mas. Meskipun ajuan juri A. Harus ditinggal. Berarti cuma 2 juri yang melihat burung itu bagus, sisanya lagi 2 juri, lagi 40% nggak ngelihat. Nggak lihat. Berarti kan kerjanya setengah. Ya, meskipun Ajuan A. Itulah kenapa pakem 80% yang diusung oleh SMM dan kita adopsi di Bali itu mengejar 80% durasi. Semua juri melihat atau minimal 3 juri melihat dan dibanding-banding juga. Gitu. saya mau tanya tentang protes. Protes atau bertanya lah Pak Man. Oh, iya. Tentang ketidakpuasan pemain terhadap kinerja burung. Kok kenapa burung saya kok nggak masuk kan gitu. Siap, ini yang protes. Bagaimana protes itu dilakukan seharusnya Pak Man? Oh, Apa di AMM itu ada space untuk bertanya? Apa seperti apa itu? Mungkin Made. Gimana, Pak Pak Made? Made mau jawab. Pak Made sering protes apa enggak kira-kira ya? Ya, saya jawab ya. Untuk masalah protes yang kemarin-kemarin viral gitu. Kita di AMM itu punya aturan. Gitu. Kita sepakat bersama di AMM itu apabila kita melakukan gelaran, semisal ada yang protes, kita terima pas gelaran itu berlangsung. Nah, terus ya, gelaran itu berlangsung. Nah, dan kita selesaikan bersama pada saat itu. Jadi ya kita tahu kurangnya di mana, plusnya di mana. Jadi ya semuanya terang, semuanya gamblang gitu. Nah, dan kita sama sekali tidak mengharapkan ada protes di luar jalur itu gitu. Karena Apalagi kita di sosial AMM media. kita tidak pernah menolak kritik, menolak saran segala macam apapun itu. Kita selalu menerima asalkan arahnya ke positif ya. Segala macam protes atau apa istilah itu komen segala macamnya sebaiknya kita selesaikan di lapangan pada saat itu ya, supaya tidak menimbulkan kontroversi. Kalau kita setelah gelaran baru kita protes di sosmed, terus jadinya kan kurang etis gitu lah ya, kurang etis. Jadinya menimbulkan kegaduhan gitu. Ya, kita memang menerima protes apapun kita terima, tapi pada saat itu, pada saat gelaran gitu. Mungkin ada tambahan ya sedikit ya. Jadi dari Pak Sekjen tadi sudah jelasin. Saya sih sebenarnya senang sama pemain yang bertanya, memberikan saran, Ada masukan segala macam. Cuman kan sekarang kita di Bali karena mungkin kebiasaan atau tata caranya mereka belum paham. Jadi cara orang itu berbeda-beda. Ya. Jadi cara orang bertanya, cara orang memberi saran, cara orang mengkritik itu kan berbeda-beda. Akhirnya ya kita terima. Banyak protes-protes atau masukan-masukan kritik-kritik yang membuat kita lebih bagus kok. Lebih bagus kok. Dan akhirnya kan pada saat ada kritik itu memang awal kita baca agak
gitu loh. Kita habis capek mas, kita habis capek, kita lelah, apalagi rugi deh ya. Bukan kita di AMM itu bukan cuma capek pikiran, bukan tenaga, tapi materi juga. Iya, materi juga. Bisik-bisiknya 1,5 tahun gelaran ya, belum pernah ada yang untung masih. Semua rugi. Nah, Ini yang perlu dibahas. Oke, tadi dulu. Jadi pengorbanan tadi dulu. Setelah itu kita bahas ya. Jadi begini, nanti pada saat gelaran berikutnya. Jadi dari kemarin ada yang di sosial media bertanya dan sosial media sampai mengupload video burung, ada yang komen-komennya agak-agak keras, tapi memang gayanya beliau seperti itu atau gayanya mereka seperti itu. Kita terima, kita sangat positif dengan hal itu. Cuma ke depan kita pengen teman-teman ini lebih dewasa dan lebih berjiwa besar, mengerti dan paham tentang lomba yang sesungguhnya. Misalnya nih, dengan protes kalian, kami secara kesepakatan bersama bilang ya udah kita nggak bikin lomba lagi. Mau ngibur di mana mas? Ya kan, mau ngibur di mana lagi? Lomba kayak gini. Siapa yang bikin gelaran tiap bulan? Kadang-kadang sebulan 2 kali ya. Ya biasanya orang kan bikin gelaran setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Kita tuh siap hampir setiap bulan dan 2 bulan sekali kadang-kadang. Nah, kalian mau ngibur di mana? Cuman kami masih tulus dan ikhlas untuk melakukan hal ini. Dan ke depan di AMM, khusus untuk gelaran AMM, di brosur sudah tercantum ya, segala bentuk protes itu wajib diselesaikan dan disampaikan di lapangan. Jika ada bukti fakta yang bisa menyebutkan atau membuktikan bahwa burung itu lebih layak daripada burung orang lain, kami sangat berbesar hati, kami kembalikan uang tiket, tapi dengan bukti yang otentik, yang masuk akal. Tapi kalau tidak masuk akal, dari harga tiket itu kita kalikan 10, kamu harus bayar. Kalau nanti setelah gelaran pulang, nih barang sudah dibeli nih, sudah pulang, sudah sampai di rumah, apalagi besoknya baru kewar-kewar dan protes segala macam, apalagi yang bersifat kontroversi, terus itu yang bersifat yang yang bersifat sedikit memprovokasi, kami akan review. Next gelaran, mohon. Mungkin ada beberapa teman, ada 1 orang kemarin sempat kita skorsing 3 gelaran. Ya, mungkin skorsing dan diskualifikasi kita akan terapkan untuk teman-teman yang protes di luar dari gelaran ini. Nanti setelah gelar selesai pulang di luar keluar atau seperti apa, nah itu kita akan terapkan hal itu. Karena kita begini, saat kita berjiwa besar, kadang-kadang kan kalau belajar senang dan menerima pada saat menang kan gampang kan? Kalau menang senang kan? Kalau menang apalagi itu ya, perangan masuk. Tapi belajar yang paling berat adalah bagaimana menerima bisa menerima pada saat kita kalah. Namanya burung mas. Ya, kita nggak bisa tanya fit nggak, kamu menang, berani nggak lawan itu? Nggak mau jawab dia gitu loh. Kadang-kadang burung yang ratusan juta kalah sama yang 2,5 juta. Biasa toh. Oh, nama besar kadang-kadang di lapangan jadi ya, di rumah harimau, di rumah kelinci, di sini kelinci. Ya, gitu. Iya. Oke, lanjut. Ada teguran atau ada sanksi nggak jika protesnya udah sesudah di lapangan, upload sosial media atau semacamnya, merasa tidak puas, ada sanksi khusus nggak untuk pemain? Saya pasti akan terapkan. Kita akan melihat nih, sama seperti SMM, protes itu, kritik itu, ya protes terutama ya. Kalau kritik sih kita masih inilah ya. Kalau protes dan provokasi itu kita akan rembuk di pengurus ya dan panitia. Dengan kejadian seperti ini, sanksi apa yang kita akan terapkan? Skorsing kah? Atau tidak boleh main selama berapa waktu kah? Begitu. Kemarin yang sudah berlaku skorsing 3 kali gelaran. Nanti mudah-mudahan tidak ada lagi. Yang saya harapkan, walaupun kita Bali pulau kecil, saya pengen sih teman-teman semua berjiwa besar. Ya, karena juri juga manusia, kadang-kadang ngeblank, kadang-kadang mereka dengan tekanan harga tiket mahal pasti agak gitu kan ya. Jangan selalu ke negatif thinking bahwa ada titipan segala macam, positif aja lah. Ini juga Omang, khusus di kelas Anis Merah maupun Murai, ini yang banyak yang dipertanyakan, bendera peringatan itu dan
kualifikasi itu burung yang seperti apa sih? Kita mulai dari ini ya, murai ya. Murai, Dari murai. murai ya. Hmm. Murai bendera peringatan itu yang pertama, burung yang turun sekali. Turun sekali. Turun sekali. Walaupun mantul. Burung sekali, tut, belum 3 ketukan. 101, 102, 103. 103. Kalau masih di bawah ya udah langsung kita bis. Turun, naik lagi, main lagi sampai akhir itu peringatan 1. Masih bisa juara, cuman tidak koncer A. Ya, tidak koncer A, bukan tidak ke juara 1, tidak koncer A gitu. Terus itu yang kedua adalah burung-burung yang nempel jeruji. Jeruji sambil bunyi. Sambil, Ya. ya, sambil bunyi. Kalau nempel jeruji diam aja enggak apa-apa, nempel jeruji sambil bunyi. Itu kita hitung juga. Ya, hitung juga. Terus gitu burung para joki yang menyebut nomor gantangan. Itu kita akan peringatan 1 kita terapkan. Itu. Kalau diskualifikasi tentunya yang jatuh lebih daripada 3 ketukan. Yang kedua jatuh dan bunyi di bawah, itu langsung diskualifikasi. Yang kedua nempel jeruji bunyi lebih daripada 3 ketukan. Ngelowo ya nge-Batman lebih daripada 5 ketukan. Terus gitu joki yang sudah diperingati dan riak lagi itu kita dis langsung. Tuh. Kalau anis merah sih yang jelas sudah ngetik. Yang kedua jenggong. Jenggong 3 kali. Iya, jenggong kelihatan sekali. Sama di kelas sangkar khusus. Ya, kadang-kadang di sangkar ya, di sangkar AMM. Jadi yang mana peringatan, yang mana diskualifikasi. Kalau pelanggarannya ringan, kayak abertisnya atau pembatas hiasan sangkarnya naik turun segala macam itu masih peringatan. Tapi sudah tangkringannya beda, ada cepuk makanannya atau ada cantolan atau segala macam tanda-tanda, ada stikernya, ada bebennya, udah kita bisa. Ya, Sesuai dengan itu. tidak sesuai dengan itu. Ada tanda-tanda lah. Ya. Lanjut lagi Pak Mang, masalah bicara konsep. Setiap gelaran pas di AMM itu bikin gebrakan yang bagus lah. Untuk ke depan konsep apa lagi yang akan dibuat? Kemarin sempat heboh dengan adanya BOB, Best of the Best. Ya. Jadi kemarin mempertanyakan pemain merah, kok hanya Murai saja yang ada, kok merah nggak ada? Itu seperti apa itu Bang? Kemarin kan Aji kebetulan waktu itu kita ngorder piala emasnya 6, rencananya dipakai koleksi 1, kita senggol nih, bikin best of the best yuk. Oh, oke, bikin best of the best, kasih hadiah ini. Ayo ya gimana sistemnya? Sistemnya begini. Awalnya kan kita mau ambil 4 atau 5 bikin yang G20 atau G16. Akhirnya ya udah sangkar AMM kita kasih tiket utama, kita kasih 5 yang tiket yang bawah-bawah, yang sekarang AMM juga kita kasih tiket 3. Jadinya G16. Nah itu kan sebuah kreasi dan terobosan-terobosan yang mungkin kita pikirkan secara berebut bersama. Apa yang kita sepakati itu kita berikan, dan next gelaran berikutnya itu ada best of the best Anis Merah. Ya. Murai Batu kita ada challenge gitu loh, ada challenge dari tim penyelenggara ke peserta yang lain. Jadi kita challenge, ayo kasar katanya, ayo aku nurunin burung 4, sampean nurunin burung 4, ayo kita lomba. Kalau sampean menang ambil hadiahnya, kalau punya aku menang, aku yang lebih hoki dong gitu loh. Bukan bilang burung saya lebih bagus, hoki ya. Semua burung bagus gitu loh ya. Ini dulu di awal saya kan mengikuti AMM dari sejak awal berdirinya. Ya. Dulu pernah Pak Mang menyampaikan konsep tur lomba AMM itu di berbagai kota. Itu lanjutannya seperti apa? Karena pemain pemula khususnya di Tabanan nih Pak Mang. Ya. Saya tinggal di Tabanan. Auranya itu gimana? Pengen ikut di AMM, cuman karena mungkin jarak tempuh atau kan pakai sepeda nggak memungkinkan. Di kondisi itu. Berarti pengen ya sebenarnya. Itu rencana awal memang seperti itu, cuman yang itu protes kemarin nanti. Sibuk Pak Mang. Sibuk Pak Mang. Nanti pemain yang, karena kan jujur aja bilang kalau lomba AMM itu kan lomba yang cost-nya agak besar ya. Secara biaya lumayan besar, perlengkapannya juga lumayan, pinjamannya juga lumayan. Tetapi tidak akan menutup kemungkinan bahwa seandainya pun ada gantangan di Bali yang mau menyiapkan perlengkapan seperti AMM,
ya di luar papan sama timer kita bawa dan kita siap ke manapun. Yang penting tangan siap. Dan tangan siap, kita komunikasi mau tiket berapa, kita datang ke sana. Panitia, pengurus, juri, ayo gas. Mau SPG, saya bawa. Itu yang ditunggu-tunggu. Saya tahu. Gitu. Terus Bang, ini ya banyak yang pertanyaan di luar sana. Setiap event AMM itu pasti pertanyaannya hampir sama yang masuk ke telinga saya. Kenapa panitia atau pengurus kok ngomongin burung gitu? Kadang sampai berapa burung? Gimana Pak jawabannya dari pengurus? Apa ya, wajar sih ya. Ini hal yang baru di Bali sebenarnya. Cuman hal yang sudah lumrah di Pulau Jawa. Di SMM itu mau ketua, mau pengurus, mau penasehat, mau siapa, bebas. Kenapa? Karena mereka bisa menjamin dan yakin juri bisa fair play. Apalagi lomba sangkar sama, sejenis kan. Nah sekarang saya tanya nih, sebelah nih pemain nih. Pak Pengurus, Pak Sekjen, Bapak kan banyak-banyak nurunin burung, sering juara apa enggak? Kalau Pak Di saya tahu burung. nih, contoh nih, ya beliau nih. Kadang juara, kadang enggak gitu. Lebih sering zongnya beliau. Ya, Jadi tapi kita tetap lah menjunjung tinggi sportivitas ya. Sesuai slogan AMM, totalitas untuk kualitas. di introspeksi diri. Kalau burung kita nggak bagus ya nggak juara, gitu. Kalau pas burung kita bagus ya pasti juara pada saat itu. Gitu. Kalau nurunin burung banyak pasti ke saya itu. Bagus banyak kan. Jadi gini maksudnya. Jadi sebenarnya bagus pada saat ada pengurus yang nurunin burung. Berarti kita akan bersama-sama mengawasi hal itu. Nah, karena saya sudah bilang di awal tadi, kami menjamin di pengurus dan panitia tidak ada konspirasi. Jikalau ada 1 juta saya kasih langsung. Kalau ada hal. Kami sangat percaya dan yakin sama juri-juri kami yang sudah kami bekali secara mental dan pengetahuan akan menilai burung sesuai dengan pakem AMM. Sesuai dengan pakem AMM loh ya. Jangan sesuai dengan pakem si A punya pakem sendiri, pemain B punya pakem sendiri. Kita sebut adalah sesuai dengan pakem AMM. Kami yakin itu, walaupun ada beberapa juri yang masih muda, yang masih menyesuaikan, tentunya kami akan pilih sisi-sisi yang mereka mainkan. Ya, dan kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa pengurus dan saya terutama banyak sekali menurunkan burung? Ya karena pertama, memang burung saya banyak. Ya, burung saya banyak, joki saya banyak. Jadi misalnya contoh saya punya perawat 15-20 orang. Kalau nggak dikasih main, mereka pada ngedumel. Kapan dicoba, Pak? Perangan nggak lancar. Bukan masalah perangannya. Kapan saya tahu kualitas burung saya bagus? Musuhnya di sana yang bagus, Pak. Kalau saya main di sini, saya juara, Pak. Kalau di sana, kalau saya nggak juara, saya akan terpacu. Oh, burung saya kurang, gitu loh. Ada yang ngambek, nggak pernah turunin di sini, ngambek dia. Turunin burungmu, enggak. Ya wes. Akhirnya udah tiap sesi ada 3, ada 4 kadang-kadang kan. Kadang-kadang jeleknya lagi kalau ada kelas masih kosong itu yang Pak Admin, Pak kosong lagi 1 Pak, masuk Pak, kan kurang ajar itu. Padahal burung nggak kondisi ya, yang penting penuh udah selesai gitu. Ya. Terus terakhir nih Pak Wang, yang paling terakhir ini, apa yang telah diperjuangkan AMM selama hampir 2 tahun ini? Perjuangan apa yang dilalui untuk khususnya untuk Kicau? Mungkin benar katanya Pak Mang tadi, mengutip sekilas, kalau nggak ada AMM di Bali ini yang sama kayak gini, mau siapa lagi kalau bukan yang benar? Itu seperti apa? Kalau ngomong masalah pengorbanan ya, pengorbanan untuk AMM ini kalau saya rasa saya sih tak bisa menyebut itu sebuah pengorbanan, tapi ketulusan apa yang kita sudah berikan dan apa yang sudah kita keluarkan untuk adanya AMM ini. Pertama tentunya waktu Mas, ya, waktu ya. Saya, Pak D, Aji, itu teman-teman yang lain di pengurus, itu yang paling saya hargai adalah waktu mereka untuk bisa bareng-bareng mengkonsep, membuat AMM ini dan melaksanakan AMM ini. Kedua, masalah pemikiran. 90%
kontrol emosi. Ya. Jadi kita saling ingetin, ya. Pemikiran, ada begini lo gimana nih? Oh, ada yang emosi, ada yang begini, santai. Kita saling ingetin nih. Di pengurus kita saling ingetin. Jadi di situ pengorbanan yang pertama saya bilang tadi adalah waktu, pemikiran. Kadang-kadang kita nggak bisa tidur, Mas. Ya, kalau bikin gelaran yang agak gede dikit ya, kayak kemarin ada ARB Cup yang lumayan istimewa. Wah, kita sama tim panitia, ini Pak Ketua Panitia, admin dan pengurus kadang terus ngurusin itu. Hadiah belum datang, piala belum, segala macam. Pusing nggak, Mas? Pusing. Pusing lah ya. Lumayan. Sampai sakit dia kan. Sakit. Teman-teman yang lain mungkin karena banyak teman-teman di Kicau Mania yang belum pernah bikin gelaran ya. Itu demi Kicau Mania. Ini Kicau. Yang tidak pernah bikin gelaran tidak akan pernah tahu. Sama kayak orang tidak pernah punya anak, nggak pernah tahu gimana rasanya begadang ngurusin anak itu. Jadi yang pertama yang tadi bilang saya bilang adalah waktu, pemikiran, emosional, itu luar biasa. Kalau ngomongin masalah finansial yang pertama yang kita perjuangkan atau kita berikan adalah pembelajaran kita keluar sana untuk tahu mengadopsi, membawa aplikasi AMM ada di sini, pengubahan segala macam itu, dan uang yang dibayarkan itu ratusan, 3 digit, mungkin hampir ke 4 digit untuk bisa bersaing dan segala macam di sana. Kan tentunya kita perlu buruh, kita perlu biaya, tiket, anak-anak berangkat ke sana, transportasi, akomodasi, makan, bonus segala macam itu kan banyak sekali. Satu kali gelaran bisa 80-100 juta kita ke sana, belum tiket segala macam. Nah, itu sudah berkali-kali kita ke sana. Dan belum lagi entertainnya di situ buat teman-teman, karena belum lagi kita bawa ke sesuatu ke sana. Nah, itu lumayan. Belum lagi pada saat kita bikin lomba di sini itu minus. Ya. Teman-teman yang lomba di AMM yang dapat juara, buka amplop di rumah sama istri dan keluarga atau sama teman-temannya, mereka happy. Kita habis gelaran ngumpul, datang akunting sama Pak Panitia sama Pak Admin, Bapak gelarannya minus lagi 15 juta Pak. Nah, kita pengurus saling pandang nih. Gimana? Yaudah, urunan rekening, cet lagi rata. Yang punya lebih, atau misalnya ada yang burungnya habis menang ya masih lebih gitu loh. Nggak ada yang tahu sebenarnya hal seperti itu. Pulang sampai rumah buka HP ada yang protes, pusing nggak? Udah di lapangan pusing, udah nyetapnya pusing, udah kadang-kadang nyetap lapangan kehujanan, belum piala bisa H-1 baru datang, belum di lapangan ada yang teriak-teriak kita suruh diam, ada yang atensi, aduh. Setiap bulan loh, pusing kita setiap bulan, kadang-kadang 2 kali sebulan. Orang lain yang pusingnya setahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 3 tahun sekali, oke lah, gitu loh. Saya pusingnya sebulan sekali, dan dihujatnya berkali-kali, tapi nggak apa-apa, aman, tenang. Tapi jangan sering-sering menghujat, pusing kepala saya. Padahal mau dihujat lagi. Terus kemudian pesan mungkin Pak Sekjen, pesan dan harapan kedepannya AMM atau harapan untuk Kicau Mania atau dari AMM itu seperti apa harapan? Saya rasa sih kalau kita di AMM sudah sangat-sangat maksimal memberikan yang terbaik untuk Kicau Mania. Sekarang kita mengajak seluruh Kicau Mania, khususnya Bali, supaya bisa berjiwa besar lah. Ya. Kita semakin lama ini kan kita semakin maju, terus pakem perburungan semakin maju itu pasti beda ya, mengarah ke modern segala macam gitu. Kita di AMM selalu menyuguhkan, menampilkan hal-hal yang baru gitu, berinovasi. Jadinya ya kita, pesan-pesan kita untuk Kicau Mania Bali ya, kita sama-sama memajukan hobi kita gitu, di hobi perburungan, supaya apa ya, kita di hobi ini nyaman gitu, tidak ada saling sikut ya, seperti itu. Nah, kita dari AMM sudah menyediakan tempatnya, sudah menyediakan fasilitas dengan sebagus mungkin untuk Kicau Mania Bali. Sekarang
kita dari AMM sih pengen supaya Kicomania Bali itu lebih dewasa, lebih berjiwa besar, menerima segala sesuatunya gitu. Saya tambahin lagi dikit ya. Jadi AMM pasti seperti yang dikatakan tadi, kita berinovasi terus. Di gelaran next ini yang Ketukat Cup 2, kita ada pagar 2 sub. 2 sub. Jadi pagar 1, pagar 2. Jadi di pagar 1, yang pagar pertama di luar itu akan dijaga oleh security. Dan pada saat pengundian tiket itu akan diberikan 3 kartu akses masuk ke ring 2 ya. Contoh seperti di ASMN. Jadi yang bisa masuk ke dalam ke ring nomor 2. Jadi kan ada bilik penonton, bilik joki, dan bilik pemilik burung. Jadi yang bisa masuk ke ring kedua itu adalah 3 orang. Terserah mereka. Jadi siapa yang punya kartu, siapa yang megang kartu, hanya mereka yang bisa masuk ke ring 2. Ya, hanya mereka yang bisa masuk ke ring 2. Sisanya di luar. Pakai ID card. ID card. Ya. Jadi bukan ID card, jadi kartu. Kartu nanti dapat Jadi kartu. pada saat pengundian tiket kita kasih 3 kartu. Jadi siapa yang diajak sama mereka ya masuk. Kalau misalnya sendiri ya sendiri masuk. Tapi semestinya sih bertiga masuk, karena 1 joki, 1 owner, 2 joki, 1 owner diam di dalam. Lebih dekat menyaksikan burungnya main. Jadi ayo, kita tidak takut masalah fair play, karena kita yakin dan kita berani menjamin kita tidak ada konspirasi apapun ya gitu. Jadi pokoknya yakin Mas, kita berinovasi untuk Kicomania. Jadi perlahan-lahan kita tinggalkan pakem lama, pakem baru yang bisa kita pakai bersama untuk menikmati hobi kita yang sesungguhnya dan kita merasa nyaman. Karena kan orang nyari hobi itu pengen nyaman, Mas, pengen tenang. Di rumah Pasti. kita sudah ruwet, Pasti itu. tempat kerja kita sudah ruwet, di komunitas, di masyarakat kita sudah ruwet dengan segala aktivitas dan peraturan-peraturannya. Masa di hobi mau ruwet lagi? Ini memang lagi ada yang tambahan lagi untuk konsep pagar. Ya. Itu kemarin di ARB Cup itu kenapa yang di sebelah Utara, utara itu ditutup untuk penonton? Itu gimana? tanya ini. Pak Panitia tanya ini. Dia lebih tahu kenapa ini. Untuk pagar akses pemain, karena kemarin kan banyak permintaan dari Anis Merah. Nah, jadi karena banyak permintaan itu, kita menganggap itu masukan yang bagus demi gelaran AMM, dan kita coba untuk memfasilitasi daripada keinginan pemain. Ya, jadi kita di AMM ini seperti yang dibilang sama Pak Ketua, kita tidak menutup kemungkinan untuk menerima masukan. Kalau masukan itu memang dianggap bagus demi kenyamanan pemain, ya kita coba. Kita akan mencoba. Kita tetap melakukan sesuatu demi pemain, bukan demi kita, demi pemain, dan dikaitkan dengan pakem yang ada, dengan tidak merubah pakem. Itu intinya. Terus untuk selanjutnya apakah akan ditutup apa dibuka? Untuk selanjutnya seperti yang dibilang tadi, kita akan buat 2 ring, 2 ring, Buka ya? Di utara. 2 ring. Jadi di ring pertama, ring luar itu ada penonton, di ring dalam itu ada pemain dan joki. Nah, jadi kita biar gampang mengingat mana pemilik burung, mana penonton, karena bendera dis ini akan dikeluarkan kencang nanti. Jadi kita bikin keadilan. Jadi berapa jarak dari pagar utara ke burung di lapangan itu akan kita seimbangkan dengan Pagar yang di sebelah selatan. selatan dan sebelah timur. Jadi fair, Sama. jaraknya itu kan sama, mirip lah, nggak mungkin 12 cm sama-sama. Jadi mirip, kurang lebihnya tidak akan kayak gitu. Jadi sisi utara, sisi timur, sisi selatan itu seimbang. Jadi keadilan itu kita tentu. Nah, bagus juga masukan-masukan dari teman-teman itu. Akhirnya ada yang keluar-keluar di sosial media, yang menyampaikan pertanyaannya, menyampaikan keluh kesahnya dengan cara mereka seperti hari ini. Kan ada orang-orang yang menyampaikan dengan sangat halus, ada yang japri, ada yang posting, dia lebih banyak yang tahu. Mungkin ada teman-teman yang ngasih masukan yang lain. Itu kita hargai, kita akomodasi, yang kita sampaikan dan mengerti yang selesai. Tidak ada setelah itu handling di antara kamu dan saya. Jadi, kamu memberikan masukan, kita terima, setelah kita terapkan, orang banyak kan gitu ya, orang banyak gimana akhirnya terima, ya harus kita ubah lagi, kita rapatkan
rembuk dengan penasehat, rembuk sama sekjen, rembuk sama humas. Saya panggil panitia, ini loh, kamu pikirkan, saya pikirkan, sama-sama kita kerja. Yang mana yang terbaik dengan usulan itu. Rembuk, oh ini ada benarnya, ini ada salahnya, ini ada benarnya. Kalau kita terapkan akan begini. Dari oke, kita teruskan apa? Begini, baru kita bisa sampai. Ya tidak setelah orang meminta, kita langsung beri nggak bisa. Ya. Sebenarnya saya bisa, cuman kan kasihan mereka nggak ada berfungsi gitu loh. Jadi tolong hargai proses itu. Ya. Oke, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi karena topiknya udah hampir 1 jam ini. Ini banget. Kayak apa? Kayak ngobrol sama calon presiden 2024 maju nggak Pak? Kita senang lah, jadi AMM ini pelan-pelan bisa diterima. Mungkin setelah ada tukar kap kita pelan-pelan bisa menghimpun atau mulai mencari member-member. Ya, itu juga Ya. itu kan memang sejak dari awal dua konsep tour sama member belum realisasi. Ya. Itu memang gak mungkin kalau dengan adanya member mengurangi tanda kutip hal-hal ini. Ya mungkin mengurangi, cuma tidak betul juga. Karena kan Iya sih. semakin banyak yang ada di dalam, semakin kita kan orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Nah itu kita akan coba merangkul teman-teman yang siap menjadi member, karena nanti kita akan bisa lomba atau kelas khusus member, lomba yang memang semua terbuka, rekom atau terbuka, sudah terbuka. Jadi yang itu bisa dipilih. Karena di SMM kalau member kapanpun ada gelaran harus hadir. Tidak ada alasan tidak hadir. Kalaupun lebih dari 2 kali 3 kali nggak hadir, hanya nggak bisa dikeluar. Diganti dengan member yang lain yang mungkin lebih sering datang di ya, walaupun mereka rekor contoh terakhir di SMM Ayu Semalam baru masuk sebagai member. Saya pengen jadi member karena keterbatasan jarak dan biaya juga kan. Walaupun sudah memenuhi syarat kan gitu ya, harus menang 2 kali minimum, 2 kali ya. Bali mampu. Kenapa saya bikin AMM ini? Karena saya merasa bahwa satu, Bali mampu secara sumber daya manusia, kedua, Bali mampu secara fasilitas. Kita daerah pusat, orang sebenarnya masih senang bermain sambil liburan. Itu ya. Pokoknya lomba di AMM jangan ruwet, percayakan ke kami, admin, panitia, dan 100% dan ya. Oke, tambahan Mas Ferdi, Aman. Ya. Aman. Oke, sampai di sini juga akhirnya setelah 1 jam perbincangan sudah selesai. Nanti kita tunggu gebrakan-gebrakan apa lagi yang akan dibuat AMM ke depan. Oke, salam. Haria Busana. Ya, Haria Busana ada yang spesial. Kapan tanggal Agustus. 27 Agustus. Ya, Ya. nanti wawancara lagi sama yang siap. punya Arya Busana. Nanti Kong ya. Langsung wawancara di tentukan. tempat tokonya kan. Mantap. Oke, terima kasih. Salam hobi guru.